Cek cek. Posta. Ngobrol asik statistik. Selamat datang di Postat, ngobrol asik statistik. Gimana kabarnya nih teman-teman statistisi? Pasti baik ya. Kita kembali lagi ya di ngobrol-ngobrol asik terkait statistika. Dan beberapa tamu kemarin juga lumayan nih viewernya. Mudah-mudahan nanti tamu yang berikut bisa lebih nambah viewer lagi gitu ya. Dan jangan lupa yang pasti subsidinya subscribe, like, and comment. Oke, di sebelumnya mungkin sudah pernah bahas ya terkait kemitraan program studi statistika dengan salah satu badan atau instansi yang begitu besar, yaitu Badan Pusat Statistik. Dan bahkan kemarin Bu Dewi Anggreni ya, koordinator program studi juga mengatakan kita bukan mitra sih sebenarnya, lebih ke keluarga ya. Nah, dan kebetulan hari ini berhadir Ibu Diang Gita Cendekia, SST MEKK. Beliau adalah pegawai dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, seperti tema atau tagline kita ya, ngobrol asik statistik, kita akan coba ngobrol-ngobrol asik Bu ya terkait statistik nanti dari sudut pandang perspektif dari Ibu Diang selaku pegawai dari BPS seperti apa gitu ya Bu ya. Selamat datang Ibu. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana baik. Pak Fuad? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Nggih. Baik Ibu. Nanti kita agak banyak ngobrol ya Bu ya, khususnya terkait Ibu sebagai pegawai di salah satu instansi terbesar di Indonesia yaitu BPS. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan-bahasan tersebut, alangkah baiknya nih mengenal lebih dalam Bu ya, mengenal lebih dalam siapa sih Lebih Bu dekat Dian? aja kali ya. Oh, Jangan lebih dekat. jangan dalam-dalam. Aduh, saya khawatirnya kalau terlalu dekat yang Oh bahaya iya Bu benar. ya. Oke. Kalau terlalu dekat itu yang bahaya. Kalau ya makanya Oke. ya biar lebih akrab aja Bu ya. Siap, Kayaknya berarti mengenal lebih akrab Iya, ya. itu lebih aman deh kayaknya. Lebih aman. Oke, Bu Dian. Baik, bisa memperkenalkan diri lagi Bu? Nama saya Diang Gita Cendekia, SST MEKK. Mungkin namanya agak unik, saya kepedean ya kalau bilang unik ya. Iya, menurut Tapi saya sih unik sih, Bu. emang kalau kenalan tuh susah banget Pak Fuad. Kalau misalnya dikenalin, namanya siapa? Dian, bukan Diang, Liang. Pokoknya macam-macam lah pokoknya. Sampai saya harus ini nih, kalau saya lagi pakai bed ini nih, ini kayak gini. Oh gitu. Saya itu aslinya orang sini, Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarbaru. Jadi dari lahir sampai SMA saya di Banjarbaru. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 ya di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta, di bawah binaan Badan Pusat Statistik. Yeah. Kemudian melanjutkan S2 dalam rangka tugas belajar di Universitas Indonesia. Sekarang saya posisinya bekerja di BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai fungsional statistisi ahli muda. Oke, fungsional ahli muda, statistisi ahli muda. Sebelumnya saya bekerja sebagai pegawai BPS Kabupaten Tabalong. Jadi di tahun lulus itu 2010 diangkat PNS, kemudian pegawai BPS Tabalong sampai Desember 2014, kemudian akhir Desember 2014 sampai sekarang itu di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Boleh saya potong nih Bu? Boleh. Oke. Apalagi? Ini tadi kan sudah cerita bahwa asli kelahiran Kalimantan Selatan nih Bu ya. Betul sekali. Kembali ke yang nama ini Bu. Memang unik sih ya. Iya, memang unik dalam artian biasanya. Ini biasa ya, biasa dan budaya dimanapun tempatnya, baik lokasi lah ya, lokasi. Membudayakan nama itu mencerminkan tempat tinggal gitu Bu, mencerminkan tempat kelahiran. Nah ini memang namanya unik ya. Dan saya baru kali ini nemuin orang Kalsel dengan nama yang unik seperti ini. Kira-kira ada kisah di balik pemberian nama ini? Oh, kalau kisah pemberiannya nggak pernah nanya ya. Cuman apa ya? Kalau pemberian namanya enggak sih. Tapi
semakin kesini tuh diceritain orang-orang artinya gitu. Oke. Saya nggak pernah tanya juga sama orang tua saya ya apa kenapa sih dinamain yang kita cendekia, nggak ada juga. Tapi dari cerita orang-orang tuh gini, misalkan ya Diang, beneran namanya Diang gitu. Apalagi pas kita waktu saya di Tabalong ya, Iya. saya kan mendata ke rumah-rumah Iya. ya. Perkenalkan saya Diang, petugas dari BPS mau mendata gitu. Emang namanya beneran Diang gitu? Iya Pak beneran. Bukan gelar doang. Bukan, nama saya beneran Diang gitu. Oh ya, ini nih Pak, saya tunjukin KTP gitu. Oh iya beneran Diang ya namanya. Saya kira itu gelaran doang karena itu gelaran cewek Banjar ya, Galuh, Diang, Aluh gitu. Dan konon katanya juga Diang itu artinya anak kesayangan seperti itu. Dan Oh. saya pikir oh saya anak terakhir mungkin kayak gitu kali ya, anak Oke. terakhir cewek satu-satunya mungkin dinamain Diang. Anak terakhir dan cewek satu-satunya dari berapa bersaudara Dari Ibu? 3 bersaudara. Oh, tiga bersaudara. Makanya Oke. gitu. Awalnya saya inilah cerita dulu ya Pak Fuad. Iya, boleh Waktu Bu. kecil nama teman-teman saya tuh keren banget. Maksudnya ya keren-keren. Iya. Pak Fuad gitu ya. Mas Aji Mas Aji. Kayaknya nama gitu. pasaran dan nama saya ini Bu. Ya seenggaknya keren lah ya. Lo kan nama saya Diang nggak ada yang sama gitu ya. Terus kok kayak kampung banget gitu kan beneran. Terus kan nama tengah saya tuh Gita kan. Ya udah waktu kelas 1 saya udah ngebatin. Saya inget banget itu. Waktu kelas 1 kan, kok nama kampung banget ini Diang kayak gitu kan. Ya udahlah kelas 2, mah di bukunya tulisin Gita aja. Oke, ditulisin Gita. Ternyata nggak ada yang kenalin. Akhirnya balik lagi ke Diang, Tetap. tapi pas kuliah, pas ke dunia luar kayak gitu, kayaknya asik juga ya kalau namanya Diang. Maksudnya nggak ada yang Iya. nyamain, maksudnya nggak ada yang nyamain. Jadi nggak kayak gini. Fuad yang mana ya? Yang statistik atau yang di prodi lain? Nah, ya gitu paling ya. saya Dian kali, Oh, gitu iya, kan. Jadi Iya, itu iya, sih awalnya, aduh kampung banget sekarang, bagus Diang aja. Jadi kemana-mana sekarang kenalnya Diang gitu. Oke. Heeh. Wah, menarik nih ya. Kita bahas nama ini mana Oh ya. iya, Oke. iya, oke. Oke Bu, ini tadi terkait latar belakang keluarga juga sudah dibahas ya, bahwa dari 3 bersaudara dan Betul. kebetulan anak bungsu Bu, ya. Iya, Dan bungsu. perempuan satu-satunya Iya, di keluarga selain ibu. Iya, selain ibu benar. Selain ibu. Benar. Oke. Nih kita kemudian bahas terkait ini Bu. Tadi kan sudah dibahas juga dari tahun 2010 sampai 2014 Betul. itu di BPS Kabupaten Kabupaten Tabalong dan Tanjung, kemudian Tanjung. Kemudian di akhir 2014 masuk ke 2015 bertugaslah di BPS Provinsi hingga saat ini. Iya, betul. Oke. Nah, Bu, kita tahu ya Badan Pusat Statistik ini mungkin masyarakat lebih tahunya adalah keterkaitan dengan sensus penduduk dan lain sebagainya terkait sensus penggalian data lah ya Bu ya. Itu kemudian sebenarnya sih tugas pokok dari BPS sendiri itu seperti apa Bu? Jadi ini biar teman-teman statistisi juga kemudian masyarakat juga lebih tahu nih BPS itu seperti apa sih tugas pokoknya, terus apa aja yang dilakukan di dalam BPS sendiri Bu? BPS kan instansi vertikal ya Pak Fuad, ada di seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota. Nah kita itu punya satu visi yang sama, yaitu penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kemudian otomatis tugas kami adalah menyediakan data statistik berkualitas ya Pak Fuad, apapun itu. Tapi misinya adalah misi kami itu menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Nggak cuman itu, masih banyak lagi seperti membina kementerian, lembaga, dinas, instansi melalui sistem statistik nasional, terus mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional, terus juga membangun SDM yang unggul dan adaptif berdasarkan nilai profesional, integritas, amanah. Jadi kalau tugas pokoknya menyediakan data statistik sih Pak Fuad. Oke, baik. Nah ini menarik nih Bu bahasannya Bu terkait visi dan misi yang tadi dari BPS pusat ya, bahkan di satu visi kita ya semua. satu visi ya, bahkan sampai di level kabupaten dan kota. Betul. Nah ini kan punya
dan kita tahu ya, Indonesia ini adalah negara maritim dengan banyak pulau, dengan bahkan dengan karakteristik kota dan kabupaten yang punya keunikan masing-masing. Betul. Nah, terkait hal tersebut tadi dengan misi bahwa menyediakan atau menyelenggarakan data yang berkualitas. Nah, makna yang di apa namanya dari misi ini sendiri, Bu, khususnya mungkin di BPS Provinsi Kalimantan Selatan lah ya, untuk menciptakan data atau menyajikan data secara kualitas dengan karakteristik yang mungkin kita bisa anggap bukan mungkin lagi ya, ya benar-benar berbeda lah dengan di pulau lain seperti itu. Itu gimana, Bu? Menyediakan data statistik berkualitas gimana ya, macam-macam sih Mas. Langkah-langkah yang kita jalani, langkah-langkah yang kita tempuh untuk menghasilkan data statistik berkualitas. Kenapa? Karena data ini kan akan dipakai oleh pemerintah ya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin lah ya untuk menghasilkan data statistik berkualitas. Salah satunya kalau nggak salah satunya sih, banyak ya. Kalau tahapan dalam penyediaan data statistik itu kan banyak, ada dari persiapan. Kemudian persiapan itu kita melakukan salah satu contohnya melakukan pelatihan seperti itu. Pelatihan penyamaan konsep dan definisi terkait suatu survei seperti itu. Nah, itu sebelum survei tuh biasanya kan persiapan, pelatihan. Nah, kita menjaga kualitas dari sejak pelatihan itu. Nanti pas sampai kegiatan lapangannya kita menjaga kualitas lagi nih Mas, dengan cara pemeriksaan, pengawasan. Tentunya semua sudah diatur SOP-nya, ada SOP-nya. Jadi baku seperti itu. Dan setelahnya pun ada analisisnya, itu juga sesuai dengan kaidah statistik ya Mas. Jadi untuk menciptakan data yang berkualitas, proses dan prosedurnya seperti itu ya. Jadi perencanaan yang matang, kemudian setelah direncanakan pelaksanaannya juga sesuai dengan prosedur pasca, dan yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi dari itu ya. Nah, keterkaitan tadi Bu, ini data yang digunakan, kita tahu ya, tadi saya sedikit baca-baca meriset bahwa memang BPS ini tugasnya adalah membantu presiden ya, atau membantu pemerintah, lebih tepatnya membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan dari BPS gitu Bu ya. Nah, keterkaitan ini Bu, mungkin ada, saya ingat nih di tahun 2021 kita di perguruan tinggi khususnya program studi statistika itu kan terlibat dalam satu forum statistik, itu namanya Forstat. Jadi forum yang memang mengakomodir para akademisi di perguruan tinggi yang memang memiliki keilmuan statistik untuk bisa berkumpul dan ngobrol di situ. Kemudian ada juga yang organisasi yang sifatnya individu. Jadi keterkaitan, kalau yang Forstat itu adalah perguruan tingginya, kemudian yang untuk individu itu adalah namanya ISI, Ikatan Statistisi Indonesia. Kemudian di tahun 2021 itu sepakat di Forstat, ISI dan BPS pusat untuk melakukan kerjasama, dan kebetulan saya ikut di momen tersebut, di agenda tersebut. Kita ngobrolin apa nih yang mau dibahas dari ketiga tripartit ini gitu. Kemudian ada salah satu yang menarik, dan kebetulan saya masuk di divisi itu untuk ngobrolin masalah data, keterkaitan yang namanya SDI, Satu Data Indonesia. Jadi harapannya data Indonesia itu dikumpulkan menjadi satu tempat dan aksesnya juga satu pintu ya, kita istilahnya mungkin big data dan lain sebagainya karena kaitannya dengan hal tersebut. Nah, itu bagaimana Bu tanggapan dari BPS yang bukan mungkin sih, yang ini juga jadi pertanyaan mahasiswa juga, bahkan yang mungkin sekarang sedang magang ataupun sedang melakukan tugas akhir pengumpulan data yang khususnya di BPS. Kemudian ada juga mahasiswa yang mungkin ngumpulin datanya dari dinas-dinas lain ya, karena kita tahu nih ada beberapa data BPS yang mungkin beririsan dengan dinas yang lain, dan harapannya dari SDI pada saat itu ngobrolnya bahwa bisa menyatukan pemikiran sehingga menyamakan konteks data untuk satu data Indonesia gitu, yang bisa digunakan masyarakat maupun pemerintah. Nah, keterkaitan hal tersebut Bu,
tidak lepas ternyata em, masih ada perbedaan dalam penyajian data di level dinas pemerintahan maupun di BPS. Nah, itu sebenarnya seperti apa, Bu? Kalau dari sudut pandangnya Bu Dian. Oh iya, jadi kalau BPS itu sih tugasnya adalah menyiapkan data-data statistik dasar seperti itu Mas Aji. Jadi BPS itu tugasnya menyediakan data statistik dasar, Pak Fuad. Sedangkan data-data yang lebih detail itu harusnya disiapkan oleh instansi terkait, itu namanya data statistik sektoral. Oh. Jadi ketika ada beririsan, mungkin akan harus kita gali lagi nih, apakah ada perbedaan dalam hal pengumpulannya. Mungkin namanya sama tapi cara pengumpulannya beda atau Oke. metodenya beda. Nah, Oh, seperti oke. itu yang harus kita orang-orang statistik ini yang dalam pengguna data juga kita harus lebih bijak lagi. Oh, ini data yang dikeluarkan BPS seperti apa, konsep, definisinya, dan metodenya seperti apa. Oh, ini data yang dimaksud dengan instansi ini, konsep dan definisinya seperti apa, metode pengumpulannya seperti apa. Nah, seperti itu mungkin. Oke. Mungkin dia satu nama ya, satu indikator, tapi cara konsep dan definisinya berbeda, Oh, kemudian oke. metodenya beda, sehingga nggak bisa dibandingin, nggak bisa apple to apple. Harus Oke. kita untuk lebih bijak, kita harus tahu dulu apa sih yang dikumpulin sama indikator itu, konsepnya seperti apa, kemudian metode seperti apa. Jadi harus harus benar-benar digali dulu sebelum kita pakai. Oke, Seperti oke. itu. Karena kaitannya gini, ada beberapa mahasiswa ke kita gitu ya nanya. Dan pertanyaannya itu bukan terkait perbedaan, tapi mana yang benar? Bener semuanya, Oke. bener semuanya, nggak ada yang salah. Oke. Tergantung kita mau pakai yang mana, seperti itu. Misalkan data BPS, konsep dan definisi seperti ini, kemudian metode seperti ini. Data instansi A, konsep dan definisinya seperti ini, berbeda ya, konsep seperti ini, kemudian metode seperti ini, datanya seperti ini. Tergantung kita si penggunanya ini, yang mana yang cocok dengan penelitian kita. Itu kalau Oke. mahasiswa yang nanya ya, Oke. atau siapapun yang menggunakan data, tergantung tujuan penelitian kita apa. Jadi Oke. nggak ada yang salah, semuanya benar. Tinggal apa sih apa ya, ingredients, bahan-bahannya seperti itu, tinggal itunya Oke. yang dikulik. Berarti lebih yang perlu dipahami adalah dari yang pengguna datanya ya. Betul, Mau mana yang digunakan, betul. mau indikatornya, Betul. definisinya, Siap. itu Jadi metode yang sesuai. sama Oke. kita diteliti itu seperti apa gitu. Jadi tergantung pengguna Pak Fuad. Kami juga di BPS mengedukasi mungkin mensosialisasikan ya. Kalau data seperti ini, cara baca seperti apa supaya tidak misinterpretasi si pengguna data. Oke. Itu PR kami nih, gimana caranya membahasakan data-data yang orang kalau dengar statistik sudah pusing duluan ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, Iya nggak sih? betul, Udah pusing duluan betul ya? sekali, Bu. Ternyata nggak sepusing itu ya kan? Grafik aja itu udah termasuk bagian dalam apa ya, penyajian data. Oke, berarti kan pesannya ke teman-teman statistik atau siapapun yang memang pengen menggunakan data BPS, khususnya data BPS, itu lebih bijak dalam melihat apa sih ukuran-ukuran dari yang memang pengen dicapai. Betul. Sehingga nanti ketidak ada miskomunikasian antara misinterpretasi juga antara data yang digunakan dengan hasil yang nanti pengen dicapai. Betul. Gitu ya Bu ya. Gitu. Dan kemudian pada saat menggali data dari sumber lain pun ada yang dimana perlu bagian-bagian yang kalau memang beda hitungannya memang indikator berbeda memang nggak bisa digabungin gitu Bu ya. Iya. Oke. Indikator dengan nama yang sama tapi metode berbeda juga nggak bisa digabungin. Mendapatkan kan? hasil yang Betul. berbeda juga. Oke. Itu ya serunya statistik Bu ya. Seru. Karena ya ini ya mungkin banyak orang bilang statistik itu matematik banget, ilmunya pasti. Ternyata matematik itu ada ketidakpastian ya. Maka ketidakpastian itu adalah statistik. Menarik ya nih bahasan tadi, ada penggalian data juga. Kemudian ini mungkin pertanyaan lagi ke belakang lagi Bu. Sudah berapa lama di BPS sendiri Bu? Jadi saya udah dapat Satya Lencana tuh. Satya Lencana itu 10 tahun. Iya. Oke. Udah kalau PNS-nya Desember 2011 ya. Saya lihat NIP dulu.
Oh, sorry. Desember 2010. 10. Oke, berarti beliau lebih senior dari saya Oh, ya. sorry ya, maaf ya, saya senior. Berarti sih manggilnya Kak atau Ibu? Oh, Ibu aja ya. Biasa sih kakak Diang sih, Oh, kakak Diang. oke. Saya PNS-nya Desember 2010. Berarti kalau sekarang udah 12 tahun, 13 ya, tahun 13 ya. tahun. Hampir 13 tahun. 12 tahun lah. 12 Jangan tahun. ditua-tuain Oh, dong. iya. Ya. Ya, Bu. 12 tahun. Oke. Nah, kemudian ini lagi menarik bahwa tadi Ibu Diang menyebutkan latar belakang pendidikan nih. Tadi di program diploma 4 itu di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Iya. ya. Kemudian melanjutkan studinya di bidang ekonomi Universitas Indonesia. Ekonomi, betul Bu ya? Apa ya, ekonomi Di bidang ekonomi. iya, Enggak, ini benar memastikan sih, aja. di bawah ekonomi, tapi ekonominya beda, maksudnya bukan ekonomi pada umumnya, cuman ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan, seperti Oke. itu. Karena ini menarik sekali sih, Jadi Bu. mengawinkan ilmu ekonomi dengan ilmu kependudukan, seperti Oke. itu. Enggak, menariknya adalah anggapan atau paradigma yang ada di masyarakat bahwa statistik itu memang matematis. Yang kita bisa bilang adalah ilmu kemipaan seperti itu. Ternyata Ibu dengan mengkombinasikan hal tersebut dengan ilmu sosial yang sifatnya kayak yang tadi bahasanya adalah ekonomi dan kependudukan, ilmu sosial seperti itu. Apakah memang di khususnya di BPS sendiri tuh Bu, memang banyak teman-teman yang mengawinkan keilmuan tersebut, ataukah memang itu sebenarnya masih satu rumpun ilmu seperti itu? Banyak sih yang mengawinkan ilmu, tapi sebelumnya ya di STIS itu kita ada waktu zaman saya, kan mungkin zaman sekarang kayaknya masih sama sih zaman sekarang. Nah, ya mudah-mudahan. Di STIS itu ada 3 jurusan ya. Waktu kita di tingkat 2 itu dibagi jadi jurusan statistika dan komputasi statistik. Kemudian pas di tingkat 3 yang statistika ini ini lagi penjurusan lagi, ada jurusan statistik sosial kependudukan dan statistik ekonomi. Oke. Boleh saya potong nih Bu? Kenapa? Boleh saya potong ya? Boleh. Oke. Berarti untuk filter DISTIS sendiri itu memang pada saat masanya Bu Diang ya, mungkin kalau sekarang masih ya masih ya. Untuk filternya itu apakah memang dikhususkan untuk yang memang jurusan IPA saja? Oh iya. Ataukah memang dari teman-teman mungkin murid-murid yang sekarang kelas 3 ini yang IPS ataupun bahkan bahasa itu sebenarnya bisa masuk ke STIS nggak sih Bu? Enggak sih. Dulu itu khusus statistik khusus IPA ya, harus IPA gitu. Nah, balik lagi Pak Fuad, ketika kita di tingkat 3 kan saya masuk jurusan statistik nih. Nah, di situ di penjurusan lagi Pak Fuad, ada jurusan sosial kependudukan, sosial kependudukan seingat saya, dan jurusan ekonomi. Jadi di situ saya ada pelajaran kependudukan gitu. Nah, kemudian ketika lulus bekerja ada salah satu cara BPS untuk meningkatkan kualitas SDM-nya itu dengan mengirimkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti tugas belajar dan izin belajar. Kebetulan waktu itu ada tawaran tugas belajar Pak Fuad. Nah, dari BPS itu sudah menentukan jurusan-jurusannya Pak Fuad. Jadi jurusan ekonomi kependudukan di universitas mana, terus kemudian jurusan ekonomi universitas mana, jurusan komputer, jurusan apa lagi ya, komputasi ya, ada jurusan tapi saya lupa itu nama jurusannya apa di universitas mana. Kemudian banyak ilmu lah, sampai kesini semakin beragam. Ada yang jurusan hukum universitas mana. Nah, itu kita dipersilakan untuk mendaftar seperti itu. Artinya karena statistik ini luas ya, dianggap serba tahu. Betul. Harus ada sosial kependudukan, ekonomi. Jadi kita disekolahkan untuk mendalami itu, untuk menunjang statistik tadi, data statistik yang kita keluarkan gitu. Jadi nggak cuma ngitung-ngitung doang, tapi kita juga tahu apa arti hitungannya dan itu dibantu dengan keilmuan
yang kependudukan tadi. Sesuai dengan teori dan konsep yang relevan tadi Bu ya. Betul. Oke, oke. Gimana biar lebih dalam, biar lebih gimana sih data ini gitu. Hmm. Biar tahu artinya gitu. Oke, oke Bu. Makanya kalau dibilang geser tuh enggak, maksud dibilang bergeser sih enggak, karena kalau saya kebetulan dari awal itu udah masuk jurusan sosial kependudukan gitu. Jadi sosduk gitu, jurusan Iya. statistik sosduk gitu. Udah masuk ke sosial pendudukan. Jadi lebih mendalami lagi aja. Bedanya di jurusan saya yang sekarang yang S2 ini ada bau-bau ekonominya gitu. Ditambah kependudukan dicampur dengan bau-bau ekonomi. Oke. Nah, kalau pertanyaannya ada yang selain itu apa enggak gitu ya Pak Fuad? Banyak. Jadi setelah kita lulus dari STIS itu ada yang menempuh ekonomi, S2 ekonomi, kemudian ada yang melanjutkan pendidikan di magister pertanian seperti itu. Karena masih ada di dalam magister pertanian pun ada sosial ekonomi pertanian seperti itu. Dan salah satu tugas pokok kami di BPS itu adalah melakukan sensus pertanian. Dan otomatis kita perlu dong ya SDM yang memang memahami paham, yang paham seperti itu. Jadi bisa kemana saja sih kayaknya Pak Fuad. Sejauh ini teman-teman ada juga yang hukum ya Pak Fuad. Teman saya tuh, betul, dari lulusan statistik kemudian S2-nya, S3-nya ke hukum. Jadi memang benar ya, statistik ini sebenarnya luas, mau bidang apapun pasti ada statistiknya di dalamnya, sehingga dan kebetulan BPS juga terjun di dunia yang luas juga Bu ya, ada namanya sensus penduduk, keterkaitan sosial, 3 sensus ekonomi. kita Pak Fuad. Ya, 3 sensus ya. Sensus penduduk, kemudian tahun 2010, 2020 terakhir. Yang tahun ini Pak Fuad kita akan ada sensus pertanian 2023. Jadi memang luas ya Bu ya. Jadi statistik mau tadi menyesuaikan dengan karena ada program unggulan dari 3 sensus itu, maka mau tidak mau maka statistisi yang ada di BPS juga lebih kewajiban ya. Kewajiban untuk mengetahui memang lebih paham di item-item indikator itu tadi. Oke. Untuk menciptakan data yang berkualitas tadi Bu yang pastinya. Oke Bu. Saya mau nanya nih Bu, kegiatan Ibu selama di BPS, tadi kan visi dan misinya sudah disampaikan ini Bu. Yang sudah dilakukan untuk mencerminkan atau untuk melaksanakan visi dan misi BPS tadi Bu. Kalau secara pribadi ya melaksanakan tugas-tugas pokok dari BPS ya, dari BPS penyedia data statistik. Tapi enggak itu aja, kita juga mengikuti atau membuat penelitian seperti itu, karya tulis ilmiah. Berarti ada publikasi juga Bu ya? Ada publikasi. Kita juga udah semakin banyak ini teman-teman di BPS itu mengikuti conference atau membuat paper seperti itu. Kalau dulu kan kayaknya PNS jarang ya. PNS selain peneliti, selain dosen tuh kayaknya jarang untuk membuat paper atau artikel ilmiah gitu. Kalau sekarang kita udah mulai banyak karena salah satu cara kita untuk mensosialisasikan data gitu, membumikan data itu seperti apa? Membumikan data gimana? Nulis di koran atau misalkan bikin paper. Nah, saya beberapa, belum banyak sih, masih belajar juga, adalah bikin seperti itu Pak, bikin artikel yang itu jadi juga nggak sih Bu? Apa ya namanya? Hitungan kinerja juga nggak Bu? Iya benar. Dalam jadi perhitungan kinerja. Betul. Jadi kinerja. Nah selain itu angka kredit sih ya, karena fungsional ya, karena setahun sejak 2021 Desember itu kita difungsionalkan semuanya. Jadi perubahan nomenklatur kementerian. Jadi harus jadi aktiflah menulis dengan cara selain itu kita juga mensosialisasikan data sih sebenarnya, gimana cara tadi Pak Fuad membumikan data. Nah kebetulan juga nggak ada yang kebetulan ya, emang sudah suratannya dipercaya oleh BPS untuk menjadi tenaga pengajar bantuan di Universitas Lambung Mangkurat ULM, khususnya di program studi. Iya betul. Betul. Ditugaskan dari BPS. Oke, baik Bu. Nah mumpung menyinggung ini Bu, menyinggung tugas lain dari
ibaratnya tugas pokok di BPS, ternyata ada tugas tambahan di mana kita bisa bilang tadi sempat saya dengar untuk misi yang terakhir kalau nggak salah Bu ya, Betul. untuk mengembangkan SDM Yang unggul dan yang unggul dan adaptif. adaptif. Dari situ mungkin bagian ini adalah bisa bagaimana sih cara mensosialisasi atau bahkan berbagi sharing ilmu dengan khalayak di luar tempat kerja khususnya Bu ya, atau untuk akademisi lah, dimana kalau kita istilahnya Ibu adalah sebagai praktisi ini Bu, praktisi dalam artian yang bekerja di satu instansi tertentu, kemudian memiliki keilmuan di bidang tersebut gitu ya. Kemudian kami merasa apa ya namanya, memerlukan atau membutuhkan bagian dari tersebut gitu ya, sehingga ada istilahnya praktisi mengajar. Nah, ini juga praktisi mengajar awalnya untuk mengakomodasi bukan ketidakmampuan ya, dalam artian ada porsi, kita tahu ya Bu ya, keilmuan itu sangat luas gitu ya, semakin tinggi ilmu bahkan semakin mengkerucut. Ada di mana bidang-bidang yang memang kita perlu bantuan dari pihak lain yang memang benar-benar paham hal tersebut gitu Bu ya. Baik istilahnya kalau kita ada teori, yang pakar di teori, ada yang pakar di praktek atau lapangan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengkombinasi keilmuan tersebut untuk dapat hasil yang lebih optimal lagi. Nah, itu harapan dari praktisi bisa mengajar di perguruan tinggi. Dan kemudian program yang Kemendikbud itu iya, kemudian di tahun 2001 ternyata di bawah naungan MBKM, dan kebetulan kembali lagi di tripartia tadi Bu. Jadi yang isi, kemudian Polstat dan BPS itu ada satu ruang lingkup yang benar-benar pengen mensukseskan dalam penyelenggaraan kampus Merdeka Belajar, yaitu MBKM di tahun 2021. Nah, kemudian di bagian MBKM, di awalnya MBKM itu lebih banyak pertukaran mahasiswa, kemudian magang, kemudian studi independen, dan baru di tahun 2021 itu ada namanya program praktisi mengajar. Jadi memang kampus itu diperbolehkan merekrut praktisi yang ada di instansi industri, instansi atau badan lainnya yang bisa mengajar di akademisi atau perguruan tinggi. Nah, dan ini sudah lewat di angkatan pertama, dan ini baru dibuka di angkatan kedua di tahun 2023 insya Allah ini Bu ya. Nah, kemudian dan kebetulan Ibu juga Bu Diang ini sudah mengajar dari tahun 2021 ya. Iya, 2021 betul, ya. 2021. Dan itu belum ada programnya Bu ya. Tapi kita karena memang berpikiran itu, kita berkaca dari yang namanya penilaian akreditasi Bu. Ternyata memang ada akreditasi itu, ada poin yang dimana poinnya adalah praktisi mengajar. Artinya memang orang praktisi dari luar bagus gitu ya. Iya, jadi mensupport hal tersebut ternyata. Ide bagus sih kalau menurut saya itu Pak Fuad. Ternyata memang disupport juga sama kementerian, dan akhirnya dibukalah namanya praktisi mengajar. Jadi kita udah duluan gitu ya sebelum program itu? Mungkin. Tapi sebenarnya dari kampus-kampus lain sebenarnya saya rasa sudah, cuman nama praktisi mengajar, iya, nama praktisi mengajar itu mungkin baru familiar di belakang-belakangan tahun ini. Atau dulu kalau kita nyebutnya ada nama istilah dosen luar biasa. Oh gitu. Dosen luar biasa itu bisa mencakup praktisi maupun teman-teman dari fresh graduate gitu ya, yang baru lulus S2 kemudian pengen ngajar, mereka bisa diperbantukan di dosen luar biasa. Itu sih Bu. Jadi tapi sekarang namanya lebih mantap lagi, yaitu praktisi mengajar. Ya. Dan nah, ini dari sudut pandang Ibu selaku praktisi untuk program praktisi mengajar ini seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya bagus banget ya praktisi mengajar. Tapi kalau saya senang banget sih secara pribadi tuh, saya senang ya ditugaskan di 2021 itu untuk menjadi tenaga pengajar bantuan ya Pak Fuad. Kemudian alhamdulillah dipercaya lagi di 2022, dan mudah-mudahan seterusnya Bu. Ya amin ya, semoga ya. Karena lebih mengejar kebermanfaatannya sih Pak Fuad ya. Saya pengen apa yang saya tahu itu teman-teman juga tahu gitu. Apa yang saya bisa teman-teman itu bisa gitu. Jangan sampai berhenti di satu orang gitu. Karena kita kan nggak abadi ya. Kalau kita nggak ada, masih ada yang bisa gitu. Saya tuh pengennya tuh ke situ. Nah,
waktu terkait praktisi mengajar, kebetulan saya baru tahu di akhir 2022 ya Pak Fuad. Hmm. Ada salah satu teman itu yang bercerita di salah satu forum kita ya, forum biasalah WA grup alumni gitu Iya, kan, kita iya. pada ngobrol-ngobrol. Nah, ada yang ceritain, ada tuh praktisi mengajar gitu. Oh, diceritain kan gini ngajar. Asik juga ya. Kita kan, saya nggak bosan sama kerjaan BPS, cuman kalau ada sesuatu yang baru tuh lebih semangat nggak sih Oh, kerjanya? iya, 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 iya iya. nggak sih Pak Fuad? Kalau keluar dari rutinitas tanpa meninggalkan rutinitas yang Iya. ada, saya ngerasa mampir main gitu, Hmm. main. Saya nggak main aja sih ngajar di sini tuh. Nggak ngajar juga sih, sharing aja ya. Iya. Agak berat kalau kalau praktisi kayak saya itu ngomongnya ngajar, tapi sharing gitu sama mahasiswa. Kenapa? Karena pengalaman tahun pertama jadinya diperbaiki di tahun kedua dan terus diperbaiki. Oh, tahu kuncinya nih. Oh, teman-teman harusnya paham seperti ini karena saya di dunia nyata perlunya yang seperti ini gitu. Jadi Iya, iya. karena mungkin kalau awal tanpa ada praktisi mungkin bingung ya, terlalu keilmuan seperti itu ya, terapannya enggak apa ya, kurang pas menurut saya, mungkin masih ada kurang dan lebihnya, Hmm. jadi Kak, saya senang banget dengan ini ya, di luar ini juga apa sih namanya? Job desk. Iya, di luar job desk tadi. Jadinya ada kolaborasi gitu Iya, betul, betul. Pak Fuad, antara BPS dan instansi kalau di sini adalah kampus ya, Universitas Hmm. Lampung Mangkurat, ada kolaborasi. Universitas Lampung Mangkurat itu menghasilkan lulusan-lulusan yang kompetensinya eh, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di Kebutuhan dunia kerja Hmm. gitu. Singkatnya mungkin udah minim kesenjangan ya antara kompetensi kompetensi lulusan baru dengan dunia kerja, Iya, kebutuhan iya, gitu ya, iya, iya. kebutuhan di dalam dunia kerja gitu. Jadi kalau menurut saya ini program yang bagus sih Pak Fuad, dan Oke, oke. ketika kita share ya Pak Fuad, foto-foto ngajar, foto bimbingan sama teman-teman mahasiswa gitu. Nggak boleh, saya tuh nggak suka ya kata ngajar. Karena saya nggak ngerasa saya tuh apa ya, saya lebih suka sharing ya, Iya, 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 iya. foto-foto saat dalam kelas atau foto-foto saat apa namanya bimbingan di sosial media itu. Teman-teman itu pada nanya, itu gimana caranya, Oh, teman-teman yang lain betul, dari teman-teman saya dari BPS BPS. juga, tapi di luar ini, itu gimana caranya, banyak banget yang tanya ya, karena permintaan dari ULM kan, jadi ya saya jelaskan aja bahwa ULM Universitas Mangkurat itu mengirimkan surat permintaan kepada kantor, kepada BPS, kemudian BPS menugaskan beberapa pegawainya termasuk saya seperti itu. Jadi lebih banyak tuh Pak Fuad yang menanyakan. Artinya apa? Kalau banyak yang nanyain, artinya banyak yang tertarik kan ya Pak Iya, Fuad. betul, betul. Dan pas banget ada program praktisi Praktisi mengajar mengajar. ini. Jadi kita banyak sih kayaknya teman-teman tuh yang mendaftar. Iya. Bukannya lari dari rutinitas ya, tapi dia gimana ya, mampir sebentar lah Iya. ya. Kalau istilah di statistik kan ada varian, Bu ya. Oh ya, Biar lebih bervariasi betul, aja. bervariasi. Kalau dosen statistik ya ngomongnya statistik ya. Oke, siap. Genggi, Bu. Itu Bu ya, jadi Lebih bervariasi aja ya. ini merupakan salah satu program yang sangat bagus ya menurut Ibu terkait praktisi mengajar. Artinya bisa sharing Betul, knowledge, sharing betul. pengetahuan. Bagaimana sih kalau khususnya di BPS bagaimana sih penggalian data, perencanaan, pengolahan, bahkan sampai penyajian dan lain sebagainya lah, sampai dipublikasi lah data tersebut. Nah, itu memang bagian. Jadi selain itu juga praktisi mengajar ini kan ada bagian komponen yang mungkin ini sudut pandang saya pribadi ya, mungkin ada bagian yang memang kita tidak ada di ranah tersebut. Seperti apa tuh, Pak? Misalnya mata kuliah deh, mata kuliah. Kita tahu nih di statistik ada namanya studi kependudukan gitu ya. Kalau secara teori mungkin kita bisa belajar secara pribadi, tapi akan lebih bermaknanya, akan lebih mantapnya adalah ketika memang ada yang bisa men-sharing pengetahuan terkait studi kependudukan ini yang betul-betul lebih memang detail gitu ya, betul-betul memang pakarnya di situ, ahlinya di situ gitu, sehingga penjelasan yang disampaikan ke mahasiswa untuk sharing knowledge tadi lebih pas, dan ketika mereka nanti
di lapangan pekerjaan, di luang pekerjaan yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut sudah dapat gitu. Memang di dunia lapangan atau praktiknya seperti ini gitu. Jadi nggak lepas hanya sekedar dari teoritis aja. Dan kami khususnya saya pribadi juga ada memang bagian-bagian yang memang bukan di bidang saya, sehingga memerlukan pihak lain yang khususnya memang bergerak di praktisi tadi. Contoh misalnya ada mata kuliah kewirausahaan atau di digital entrepreneur misalnya. Karena saya selaku orang statistik yang belum begitu paham terkait apa namanya kewirausahaan, walaupun sudah mengikuti beberapa pelatihan atau bimbingan teknis terkait bagaimana menjadi wirausaha yang baik, tetap kita perlu orang yang memang praktisi yang memang di dunia gitu, tersebut ya, gitu. Jadi memang untuk sharing ke mahasiswanya pun lebih tepat gitu ya. Itu mungkin yang mendasari kementerian juga untuk membuat program praktisi mengajar ini sih. Biar aplikatif gitu kali ya. Iya, biar ada sisi yang teorinya, kemudian ada sisi yang aplikatifnya, biar dalam jadi satu kesatuan gitu ya, Pak. Betul. Dan juga ini jadi bagian semakin mempererat persaudaraan kita juga ya. Program studi statistika dengan BPS itu sendiri. Itu sih. Oke. Saya setuju banget itu. Oke. Dan ini Bu, dari 2021 hingga saat ini di program studi statistika mengajarkan mata kuliah apa, Bu? Waktu itu di 2021 ya Pak Fuad ya, 2021 dari ada permintaan tenaga pengajar bantuan gitu. Nah, terus karena background saya di S2 itu adalah ekonomi kependudukan ketenagakerjaan dan permintaannya adalah dosen untuk mengajar studi kependudukan. Jadi saya ditawarkan dari pimpinan. Nah, karena saya suka juga ya, saya ya mau gitu. Mau dong, boleh gitu, boleh. Nah, akhirnya berpartner. Saya nggak sendiri sih Pak Fuad, ditugasinnya itu dengan partner juga pegawai BPS tuh Pak Abdurrahman gitu. Jadi di 2021 kita berdua ngajar studi kependudukan setelah UTS. Nah, lanjut lagi nih. Tapi dalam hati sih saya berdoa, semoga dipanggil lagi, semoga ditugasin lagi gitu kan. Dan terkabul ya. Iya, alhamdulillah ya, karena ngerasa refreshing tadi Pak Fuad sharing seru aja kayaknya sharing. Tapi zaman itu Zoom loh Pak Fuad. Zoom. Oh iya, kita pada saat kita pandemi daring ya, karena Mas, pandemi itu. Karena ngerasa ada satu hiburan lah kayak gitu, intermezzo dari yang rutinitas terus pandemi gitu kan, terus ada kegiatan baru tuh seru aja pokoknya. 2021 tuh, terus 2022 setelah berdoa tadi alhamdulillah dikabulkan, diminta lagi dari kampus, kemudian ditugaskan lagi dari kantor. Saya mau bersedia seperti itu. Di 2022 ditambah mata kuliah riset sosial ya, yang kependudukan itu dengan Bu Yuwana, dosen pengampunya 2021. Di 2022 masih studi kependudukan dan ditambah riset sosial dengan Pak Fuad jadi betul. Jadi saya berpartner dengan Pak Abdurrahman, Bu Yua dan Pak Fuad. Nah, di 2023 itu biasanya semester ganjil nggak sih ya Pak Fuad ya? Nah, di semester genap kok nggak ada panggilan, nggak ada, kita ternyata menyesuaikan dengan mata kuliah. Iya betul, udah kegeeran aja ya. Tapi di BPS itu banyak ahli-ahli yang lain sih Pak Fuad. Banyak ahli. Nah, nanti kita bisa sharing itu juga. Bisa. Jadi mana yang mungkin ada mata kuliah yang memang perlu melibatkan praktisi, Bu. Betul, praktisi dari BPS, tapi mungkin orang yang lain yang lebih ahli mungkin nanti bisa kita dari BPS insya Allah akan komitmen pimpinan itu akan menunjuk yang kompeten seperti itu. Nah, jadi kalau perlu tenaga bantuan silakan saja Pak Fuad, insya Allah akan diakomodir oleh BPS. Di 2023 kemarin nambah itu yang semester genap ya semester genap ya ini ya. Nah, itu diminta lagi tugas tenaga pengajar bantuan teknik sampling survei. Teknik survei dan sampling. Iya, teknik survei dan sampling. Ya. Itu saya berpartner lagi dengan Pak Abdurrahman mengajar sebelum UTS. Jadi total 3 mata kuliah lah. Jadi kami dan memang itu di bidang Ibu ya. Maksudnya mata kuliah yang memang ditawarkan pada Bu Diang ini memang sesuai dengan kepakaran
keahlian lah Jangan ya. deh, jangan kebakaran deh. Berat bebannya, Oh, saya ya. nggak kuat tuh kalau bakar. Bidang minat ya, Nah, keminatan dan itu lebih manis tapi. oke. Kesesuaian lah ya, kesesuaian Ya, bidangnya. sesuai dengan apa background pendidikan. Oke. Karena memang kita Penelitian saya juga di kegiatan oh, sosial, di oke. sosial kependudukan Oke, seperti oke. itu. Jadi memang karena ya mungkin menyinggung terkait program praktisi mengajar dan secara pribadi juga saya merasa karena kita bertim di satu mata kuliah ya Bu ya di metode riset sosial dan saya merasa ada komponen yang mungkin kita ilmunya mirip dan sama misalnya di risetnya. Di riset kita tahu ya BPS juga dari mulai perencanaan, penggalian data itu merupakan bagian dari riset dan di statistik juga mempelajari terkait metodologi penelitian atau risetnya. Tapi ada yang membentur di saya yang merasa kayaknya kalau saya sendiri nggak bisa deh, yaitu di bidang sosialnya, di mana kalau kita belajar bisa gitu Bu ya, kalau kita belajar terkait teorinya dan menyampaikan ke mahasiswa juga sebenarnya bisa. Hanya saja apakah itu nanti sesuai dengan kondisi realnya gitu ya, kondisi realnya dan kita merasa kayaknya memang perlu deh orang yang betul-betul sudah lama di cakupan bidang tersebut. Nah, khususnya tadi yang sosial kayak Ibu Diam tadi kan di sosial kependudukan ekonomi dan ketenagakerjaan ya Bu ya. Ekonomi, kependudukan dan ketenagakerjaan. Ekonomi, Kependudukan kependudukan dan ketenagakerjaan dan itu bagian dari sosial. Sehingga harapannya mahasiswa ini bisa juga memplotkan apa ya? Kayak case-nya gitu, pengennya kasus. mereka tuh emang kalau ketika kita sharing-sharing itu pengennya mereka tuh pas di kelas itu ngebayangin oh kayak gini sambil ngebayangin. Iya, Jadi betul, ketika di kelas ngebayangin oh gitu. Ngebayangin topik dan Topik, problemnya, iya. entah apa yang kadang kan statistik ya integral. Itu kan di kehidupan nyata matriks itu di kehidupan nyata agak mungkin tidak terlihat nggak terlihat nyata. Iya, betul. Nah, di sini kami tuh ketika kami diminta bantuan, kami pengen dari yang teori itu aplikatifnya seperti apa gitu. Bahkan kita apa ya, ngarahin nih loh, kalau di drama Korea kan kayak gini. Jadi mereka oh gitu kependudukan. Oh gitu. Jadi lebih ke menghubungkan mereka dengan kehidupan nyata aja sih. Itu ya, itu salah satu manfaat yang bisa dirasakan dari program praktisi mengajar ini Bu ya, dan harapannya program ini bisa terus tetap jalan dan bagus otomatis ini bisa tetap menjalin persaudaraan antar kemitraan gitu ya, khususnya program studi statistik dengan BPS. Ya. Mungkin nanti nggak akan berkembang lebih banyak lagi mungkin program statistik dengan selain BPS mungkin kan. Iya, mungkin dengan instansi yang lain yang praktisi lain. Iya, betul sekali Ibu. Dan harapannya sih nggak hanya di praktisi mengajar aja, mungkin di bidang penelitian atau bahkan di kalau kita kan ada tridharma ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Dan itu bisa berkolaborasi sih Bu. Jadi kita kayak gotong royong gitu kali ya, membangun bangsa untuk meningkatkan kualitas SDM. Iya, betul. Meningkatkan kualitas SDM itu bukan cuma tugas para pengajar, bahkan tugas kampus aja atau sekolah aja, tapi ya semua elemen itu berkolaborasi kayak gitu ya. Saling simbiosis mutualisme. Saling melengkapi ya, kurang dan lebihnya. Oke. Nah, kemudian kita juga Bu ya, selain praktisi mengajar, kita juga melibatkan praktisi itu dalam penelitian, khususnya adalah penelitian dengan mahasiswa, yaitu penulisan karya tulis ilmiah, tugas akhir kalau istilah di kita, kalau istilah umumnya skripsi. Ya. Nah, apa kaitannya dengan hal tersebut? Tidak jauh dari dan tidak lepas dari yang namanya praktisi mengajar, karena memang ada komponen-komponen yang memang kita memerlukan praktisi untuk bisa melengkapi dari karya tulisnya tadi, yaitu tugas akhir tadi, misalnya keterkaitan dengan sumber data nih. Kita tahu BPS adalah sumber data yang umum yang bisa diakses secara publik gitu ya, sehingga dan ibaratnya seperti yang Ibu Diang sampaikan di awal adalah indikator, kemudian definisi operasional yang digunakan itu perlu pemahaman. Nah, belum digunakan. Mungkin itu bagian dari saya pribadi itu adalah keterbatasan. Jadi memerlukan
yang memang praktisi yang ahli ya, ahli di bidang tersebut atau memang di bidang tersebut sehingga nanti lebih tepat, oh data ini memang digunakan seperti ini, oh data ini seperti Gini, ini. Iya. kapan menggunakan data ini, Nah, kapan betul menggunakan data sekali. ini, Iya. gitu. Jadi di kami di program studi statistika memang untuk pembimbing mahasiswa dalam karya tulis untuk TA dan skripsi ini tidak hanya melibatkan dosen atau tenaga pendidik yang sudah ada di sini, tapi melainkan praktisi juga dari luar yang memang kesesuaiannya dengan bidang tersebut. Yang sudah di kita ini selain BPS ya Bu ya. Jadi Ibu Diang kebetulan juga sebagai pembimbing mahasiswa TA juga. Ada beberapa judul ya Bu ya, Iya, sudah betul. Bu Diang bimbing mahasiswanya. Kemudian bahkan ada yang menguji juga Bu ya? Iya, nguji. Pertama sih saya diminta untuk membantu menguji, jadi penguji dulu Oh, ya. pertama justru penguji Bu Iya, ya? pertama tuh bisa nggak Bu jadi dosen penguji? Oh, bisa. Nah, kemudian ya gitu. Senang saya. Iya. Secara pribadi sih saya senang. Apalagi sudah ada itu Bu ya, hobi nulis juga. Iya, hobi sih enggak sih. Oh, enggak. Ada lucu nih Mas, apa Fuad terkait Iya. nulis nih. Tapi saya jawab yang tadi dulu ya. Iya. Saya penguji dulu baru jadi pembimbing. Sejak 2022 saya jadi pembimbing, 2021 penguji. Iya. Mm-mm. Cerita lucunya? Cerita lucunya Cerita ya lucunya. balik lagi ke tadi dibilang ini suka nulis ya. Enggak, saya tuh sebenarnya enggak suka nulis sih, beneran. Bahkan waktu di S2 itu, waktu saya bimbingan ya, salah satu dosen bukan bimbingan aja sih. Ketika saya menempuh pendidikan S2 itu kita diminta ngumpulin tulisan gitu ya. Oh iya, kartu itu. Tulisan. Terus salah satu dosen saya saya ingat tuh sampai sekarang tuh. Kamu nggak bisa nulis ya, gitu. Kamu nggak bisa nulis ya, itu kan yang jelek banget ya. Perasaan udah bener-bener aja tulisan, maksudnya perasaan bikin publikasi, maksudnya di kerjaan seharian juga bikin laporan atau apa. Iya. Ketika seorang ahli, bener-bener ahli beliau ya, kamu nggak bisa nulis ya. Wah, introspeksi ya. Kadang kita ngerasa paling benar sendiri ya. Iya. Pas dibilang kayak gitu sedih, tapi oh ya udah belajar nulis ya, diajarin akhirnya nulis itu minimal subjek, predikat, objek, yang itu sederhana aja dulu. Karena sebelumnya saya itu nulis panjang gitu, bertingkat-tingkat kalau dalam struktur bahasa ya. Nah dari situ setelah lulus saya belajar nulis, Pak Fuad, belajar nulis. Saya berpikiran kalau tulisan saya diterima di koran, artinya orang paham nih tulisan saya kan. Akhirnya saya bikin artikel, opini gitu ya. Tulisan pertama nggak masuk tuh di redaktur, nggak nerbitin. Tulisan kedua nggak diterbitin. Sampai berapa? Sampai tulisan kelima baru diterbitin. Itu tuh senengnya luar biasa. Rumusnya saya SPO doang, SPOK gitu. Nah kesini baru yang bertingkat dengan struktur yang bagus, bercerita seperti itu. Nah akhirnya suka nggak juga belajar karena gak dibilang kamu tuh nggak bisa nulis ya. Ya motivasi buat saya sih Bapak. Jadi ketika teman-teman atau mahasiswa itu tulisannya acak adul atau kayak gimana, saya tuh ngerasa nih aku dulu nih, berkaca diri sendiri. Nih aku dulu nih. Jadi saya balikin lagi aja, nulis itu harus subjek predikat. Oh udah kayak gitu Pak Fuad. Jadi saya ralat ya set awalnya sampai sekarang sih suka apa enggak, cuma lagi belajar aja. Tapi biasanya memang tahap belajar kalau sampai kecanduan belajar ya hobi juga namanya. Iya betul juga ya. Hobi juga. Iya, betul. Jangan deh. Tapi enggak. Bagus ya, karena saya mengutip dari kata-kata teman saya ya. Saya banyak punya teman bijak. Dia bilang gini, ayat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra. Gitu. Bacalah gitu. Kenapa kita tidak menjadi salah satu orang yang menulis? Karena orang akan membaca tulisan kita gitu kan. Bener juga ya, saya bilang. Ya itu kan manfaatnya luar biasa kan. Ya paling ya nulisnya ya positif ya, gimana ya yang bermanfaat lah gitu. Bener juga. Nah dari situ juga itu motivasi kedua dari saya tuh. Kenapa Allah tuh turunkannya nyuruh kita baca. Ya udah kita bikin tulisan lah biar orang baca gitu. Jadi wawasannya orangnya semakin luas,
lebih baik kan, lebih bermanfaat. Ah, Itu sih Pak Fuad. ya, itu ya. Mm-mm. Oke. Iya. Itu ya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Diang nih. Wah, menarik dan seru sebenarnya ya. Ah, Tapi apa boleh dikata? iya. Wah, Maaf juga nih karena kebanyakan ngomong karena nih Pak ada Fuad. ayat juga yang mengatakan Apa tuh demi apa tuh? waktu gitu Oh ya. iya. Jadi ada yang Ah, memang waktu itu ya itulah ya seperti itu. Jadi mm-mm. mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu lagi Bu Boleh, ya, dalam artian boleh. dengan kondisi yang lebih baik Ya, lagi dengan dan mungkin tema topiknya yang lebih asik, lebih seru, lebih seru lebih lagi seru. yang pastinya. Benar-benar boleh, Ya, boleh, boleh. dan yang pasti ya mudah-mudahan di channel ini dan program podcast ini ngobrol Mm-mm. asik statistik ini bisa terus 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 berlanjut dengan bahasan dan topik-topik yang menarik ya Mm-mm. tentunya biar teman-teman yang nonton statistisi Indonesia suka dengan kita nih tapi ya itulah perlu support system juga ya Iya, jadi mungkin untuk jangan lupa. iya Iya. subscribe like Like. and share gitu ya. Dan tidak lupa juga Uh, siapa tahu karena kita juga di platform ini juga sambil sambil bantu teman-teman juga. mm-mm. Dan misalnya kalau ada teman-teman dari UMKM atau apapun itu yang pingin numpang iklan Mm-mm. di sini Bisa boleh ya, gitu ya. masuk ya, Nanti masuk. bisa dihubungi di bawah ini. Iya. Jadi kita nanti cantumin Oh ya, email ya, email dan kalau kontak person lah oh ya. ya bisa, Jadi bisa. kalau misalnya ada UMKM nih, sebenarnya Pajang iya, dong, iya, pajang dong gitu ya, iya, Thai tea gitu. iya. Oh ya, oke, oke, Atau oke. ya setidaknya Ya, air mineral lah. boleh, boleh, boleh. Tapi di channel itu kita bisa request nggak sih Pak Fuad? Misalnya Pak Fuad atau Prodi Statistik request dong tentang ini, tentang ini, tentang ini bisa nggak sih Boleh, Pak Fuad? boleh, 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 Heeh. boleh, boleh. Nanti. Kayak nanti kalau teman-teman yang pengen mau bahas apa gitu ya. Tapi kita bahasanya sekali lagi ngobrol asik statistik. Oh Jadi ya, dari ya. perspektif statistiknya Statistik seperti ya. apa. Oh gitu. Mau kita bahas isu-isu Heeh. yang lagi rame Hmm. atau apa saja terkait bahasan yang bisa diobrolin secara statistik, boleh deh. Nanti silakan di komen nih Ya, di teman-teman komen ya. ya Iya, nanti ya kalau iya. mau materi apapun. Kembali lagi nih ya. Jadi kita membantu sih sebenarnya membantu teman-teman yang mungkin UMKM yang pengen promo Iya juga. Jadi silakan mempromosikan ya. khususnya UMKM daerah sih ya, daerah. Mm-mm. Jadi produk-produk tradisional mungkin Mm-mm. silakan aja masuk ke kita. Dan lagi nanti kontak personnya ada di description ya. Jangan ragu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Ya, Dian sudah sama-sama. berhadir menyempatkan di Semoga nggak sela-sela kapok kesibukan. ya ngundang Oh saya ya. enggak. Yang pasti kita ada tema lagi nanti. Oke, Eh, siap. pasti Bu Dian diundang Oh deh iya kalau ya, yang baiklah, baiklah. Oke. Saya menunggu undangan saja kalau begitu. Oke, iya siap Bu. Ya seperti yang tadi kita obrolin panjang lebar ya terkaitan dengan data, kemudian ada program-program dari Praktisi praktisi mengajar mengajar. dan cerita tentang Budi yang bagaimana hobi menulisnya. Enggak hobi ya. Asal muasal dari Ya asal masa sering menulis iya gitu. betul. Iya nih saya ngerasa kurang produktif lagi nih. Tahun 2021 saya beberapa ya nulis di artikel opini ya. Di 2022 saya ternyata nggak ada, tapi lebih ngarah ke paper-paper gitu ya, paper-paper. Ya. Nggak tahu nih 2023 saya akan ke arah yang mana? Ya, Apakah ke arah mudah-mudahan opini, apa ke beliau arah artikel atau itu? bahkan menulis buku ya. Aduh enggak, belum berani Ya, Pak Fuad. ya. Atau buku modul dulu gitu. Iya, boleh. Modul Modul belajar pengajar. ya. Oke. Itu tadi ya. Jadi nanti siapa yang pengen tahu lebih jauh Bu Dia, nanti kita bisa taruhin akunnya. Jadi mau tanya-tanya Betul. khususnya Heeh. nanya-nanya terkait data. Ya. Walaupun status beliau masih tit. Oke. Iya Oke. ya, ini bukan biro jodoh ya. Iya, Bukan ya. enggak. Biro Jadi statistik ada ya di kita ya? ada. Gimana? Kalau biro statistik nanti kita akan bahas Oke, lagi berarti ya. di materi di podcast selanjutnya ya, Ya, biro oke. statistik ya. Iya, Oke. Saya tunggu deh biar saya tonton. Iya, siap Ibu Dia. Kalau biro jodoh dipikirkan lagi ya. Iya, betul sekali. Nah, kita closing nih Bu ya. Jadi Siap. sama halnya dengan statistik adalah menyajikan data atau mengumpulkan data yang berkualitas sesuai dengan perundang-undangan sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan atau pemerintah bisa menggunakan data tersebut dengan baik. Sama halnya dengan tersebut, kita ada tagline-nya ini di program Apa studi tuh? statistika itu di mana statistika menjadikan data penuh makna. Cek. Posta. Ngobrol asik statistik.